dosa-dosanya diampuni. Kan kita hafal hadisnya ya. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, atau bahasa Bugisnya Ustaz, nigi tahu, kan gitu ya. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dan banyak lagi keutamaan yang lain. Tapi rupanya puasa ini, jamaah sekalian, para ustaz serta bapak guru yang sangat berbahagia, puasa ini bukan hanya kita mendapatkan itu saja, tetapi juga kita akan mendapatkan value, nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Waduh, kalau kita bicara tentang manajemen organisasi yang biasa di kantor-kantor, ada di situ tertulis di depan kantornya, ya, integritas, apalagi profesionalitas, apalagi loyalitas, apalagi amanah, dedikasi, kemudian apalagi disiplin. Semuanya itu ada dalam puasa. Makanya betul dalam Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang setelah keluar dari Ramadan, pribadi bertakwa. Itulah kenapa sampai PNS kalau dilantik selalu dikatakan iman dan takwa. Takwa kenapa? Semua yang kita sebutkan, integritas, loyalitas, isi tas, apalagi macam-macam itu, yang penting ada tas-tasnya. Ya Allah, cari legenda. Ini puasa yang mendidik kita menjadi pribadi yang terbaik, menjadi pribadi yang agung, menjadi pejuang. Nah, ini kita akan bahas. Menjadi pejuang. Ya mas sekalian sama berbahagia. Karena kita ini guru, maka saya akan hubungkan dengan profesi kita sebagai guru. Ya, sebagai guru. Ikhwas sekalian yang sama berbahagia. Yang pertama, apa nilai yang bisa kita dapatkan? Kemarin itu Ustaz, saya ceramah di hadapan para karyawan apa lagi namanya? Karyawan dari sebuah perusahaan. Nah, saya juga hubungkan dengan karyawan. Ya. Saya hubungkan dengan karyawan. Dan ini saya ketemu dengan guru, saya akan hubungkan menyangkut tentang profesi kita. Baik, yang pertama ya puasa sekalian, apa nilai kejuangan yang diajarkan kita lewat ibadah puasa? Yang pertama, rupanya puasa mengajarkan kepada kita yakin, sabar, dan optimis. Itu satu nafas. Yakin, sabar, dan optimis. Ya. Bagaimana tidak? Puasa ini membina diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, yakin, dan optimis. Bagaimana maksudnya Ustaz? Sabar, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Karena kita yakin. Kenapa kita sabar? Mungkin kita bertanya, kenapa saya sabar Ustaz? Kenapa saya harus menahan? Kenapa saya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang dilarang? Karena rupanya puasa sudah ada protapnya, sudah ada prosedur tetapnya. Tidak makan, tidak minum. Karena kita yakin, bahkan sampai kepada tingkat optimis, bahwa di ujung daripada kesabaran kita ada waktunya berbuka puasa. Jadi kenapa kita yakin sabar? Karena kita tahu di ujung daripada kesabaran kita ada waktunya berbuka puasa. Kita tidak lagi salah-salah. Kita keluar dari rumah, ada jelas tujuan kita. Ada jelas tujuan kita. Makanya kita bersabar. Naik PT-PT, naik apa saja, kita bersabar. Mungkin panas, mungkin haus, mungkin lapar, tapi kita bersabar dalam perjalanan. Karena kita tahu di ujung daripada perjalanan kita itu ada tujuan yang kita ingin capai. Inilah hebatnya orang yang puasa. Makanya Rasulullah bersabda begini, ini kabar gembira untuk yang puasa. Yang bucok tidak ya, yang buka coko-coko tidak dapat ini kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Rasulullah bersabda begini, lisoim farhatan, farhatun indal fitar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Untuk orang yang berpuasa ada dua kenikmatan yang dia dapatkan. Dua kenikmatan yang hanya bisa dirasa untuk orang yang berpuasa. Kegembiraan apa itu? Kenikmatan apa itu? Farhatun indal fitar, kenikmatan pada saat berbuka puasa.
wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kenikmatan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwas sekalian, saya kaji ini, ya Allah, kandungan maknanya luar biasa ini. Bagaimana tidak ikhwas sekalian, nikmatnya berbuka puasa, kita menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum, haus, lapar, tapi kita yakin jam 5 ada di depan televisi sambil lihat jarum jam, lamanya buka, tapi kita masih tahan. Mama kita bilang sabar Kina, sabar, lagi 1 jam. Bayangkan kalau kau buka sekarang, rugimu itu puasa 11 jam. Nah lagi satu jam, andai kan jam 7 pagi, oke lah, silahkan mampu. Tapi ini lagi 1 jam, maka kita bersabar. Lagi setengah jam, lagi 1 menit, lagi 1 detik. Membuncah kenikmatan yang kita rasakan pada saat terdengar suara azan, nikmatnya berbuka puasa. Dan itu hanya dirasakan untuk orang yang puasa. Adapun yang bucok, buka cokok-cokok, ya, ikut Tommy makan sahur dengan istrinya di waktu sahur dengan anak-anaknya, 2 piring lagi. Berangkat pergi kantor jam 10 pagi, ada bini penjual coto. Ya, sekali lagi 2 mangkok coto, 7 ketupat. Sekalinya pulang ke rumah pura-pura loyo. Istrinya bilang, tingginya pahalanya puasanya suami itu. Sementara dia puasa kerja juga tahu. Loyo dalam hati jadi suami. Apaan loyo? 2 mangkok tinggi. Sampai kepada waktunya buka puasa, ikut tongi buka puasa. Bagaimana kira-kira perasaannya? Ikut tongi buka puasa. Pasti tidak mau mengaku dengan istri, karena pasti marah-marah. Ikut tongi buka. Ada kira-kira perasaan nikmat yang rasakan? Tidak ada. Inilah nikmatnya berbuka puasa. Makanya, karena ada hubungannya dengan ayat yang dibaca tadi, ini juga untungnya para jomblo. Kenapa? Apa hubungannya jomblo dengan puasa? Berhubungan erat. Rasulullah bersabda, Ustaz, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Wahai kalian para pemuda, dibilang pemuda. Tunggu dulu. Wahai kalian para pemuda, jika kalian sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Masih lanjut lagi ini Ustaz, belum. Sebab dengan menikah akan menahan pandangan mata dan akan memelihara kemaluan. Tapi kalau belum sanggup menikah, karena banyak unsur Ustaz, kenapa sampai mereka belum sanggup menikah? Banyak sekali. Terserah nih alasan kalian masing-masing. Yang jelasnya, kalau kalian belum sanggup menikah, maka berpuasalah. Jadi apa hubungannya? Ini hubungannya erat sekali. Kenapa? Karena puasa akan menjadi junnah, akan menjadi perisai bagimu. Jadi teman-teman yang belum menikah sampai dengan usia 30 tahun, maka bersabarlah, puasa. Puasa menahan mata, telinga, hawa nafsu. Bayangkan ke mall Ustaz, ketemu SPG, rohnya di atas lutut, mati dia. Wih, bagaimana ini? Di mana dilampiaskan ini? Yang punya istri enak, karena ada tempat pulangnya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kalau seorang laki-laki keluar dari rumahnya, kemudian melihat perempuan yang cantik dan menarik hatinya, maka disuruh laki-laki itu cepat-cepat pulang ke rumah, ketemu istrinya, karena apa yang dipunyai perempuan di luar ada juga dimiliki istrinya di rumah. Jadi ada tempatnya pula yang sudah menikah. Yang belum menikah dia masalah. Di mana tempat pulangmu? Di mana? Mau pulang ke mana? Makanya sabar dengan puasa. Kapan waktunya jomblo buka puasa? Setelah akad nikah, jamaah sekalian. Setelah akad nikah, semua yang haram berubah menjadi halal. Bukan hanya halal saja, tapi halalan thayyibah. Maka itu modelnya. Ya, bayangkan Ustaz. Makanya kalau antum ketemu dengan jomblo yang baru menikah, ya, atau kita datangi undangan teman yang baru menikah, maka jabat tangan
doakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bukan hanya sekedar berdoa saja untuknya, tapi juga ucapkan selamat berbuka puasa. Kita saja menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ngos-ngosan. Ini 30 tahun menahan. Nikmatnya berbuka. Saya heran juga kenapa ayat ini yang dibahas. Tapi rupanya ada hubungannya. Ya, baru saya paham sekarang. Oh, ada hubungannya. Bisa paham ya? Ada yang memberikan ini. Banyak. Kalau antum belum? Usia berapa sekarang? Masuk 25. 25. Berarti antum 25 tahun masih berpuasa. Mau buka. Baik. Jamaah sekalian sahabat baik. Jadi dia, ada kesabar. Apa tadi? Yakin, sabar dan optimis. Nah, apa hubungannya Ustaz dengan kami ini di Al-Fatih? Dengan kami ini para guru? Waduh, ini sangat besar hubungannya. Kenapa Ustaz? Ya, apa? Kenapa? Panas. Ini baru bukan di mana? Sepanjang perjalanan ya. Sampai jam berapa? Jam 5 ya. Sama-sama jadi puasa mereka. Nah, apa hubungannya? Rupanya puasa ini mengajarkan kepada kita tentang ketekunan, ketelatenan, ya. Diajarkan kita itu bahwa tidak ada yang namanya keberhasilan, tidak ada yang namanya kenikmatan yang kita dapatkan kecuali dengan bersusah-susah, berpayah-payah. Harus kita bersabar karena di ujung daripada kesabaran ada waktunya berbuka puasa. Ada waktunya berbuka puasa. Makanya saya biasa bilang dengan siswa saya, nah, dalam menuntut ilmu itu memang butuh kesabaran. Berat itu menuntut ilmu, berat. Kenapa? Karena habis waktu, tenaga, biaya, masa mudamu kau korbankan. Di saat teman-temanmu main-main di luar, main petasan, main game, apa semuanya, kau berkutat dengan buku, kau berkutat dengan tugas-tugas. Memang berat, memang payah. Tidak gampang yang namanya keberhasilan itu. Saya juga tidak langsung bisa ceramah di hadapan antum, kecuali proses yang begitu panjang yang kami telah lewati. Tanya Ustaz, jamaah sekalian, semua itu kita dapatkan lewat susah payah. Tetapi sedikit waktu yang kita habiskan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, kita merasakan manfaatnya jauh lebih panjang daripada waktu yang kita habiskan untuk menuntut ilmu. Tidak lama aja kita bersusah-susah, tapi manfaatnya buka puasa itu jauh lebih panjang. Puasa mengajarkan kita seperti itu, ikhwas sekalian. Ya, saya biasa tanya siswa saya, siapa di sini yang langsung pintar naik sepeda? Tidak ada, Pak. Pasti belajar. Waktu kau belajar, apa yang terjadi? Berdarah-darah, Pak. Jatuh bangun. Itu setengah mati belajar naik sepeda. Kenapa? Karena 2 aja banyak. Yang ini itu kalau 3 banyak. Apakah jatuh kalau 3 banyak? Apalagi 4 banyak. Makanya saya heran, orang yang tidak berani belajar bawa mobil tidak akan jatuh kok. Bagaimana caranya mau jatuh? 4 banyak. Ya itu yang masalah kan, kita masalah jatuh. Ya. Kenapa berarti belajar naik sepeda? Karena menjaga keseimbangan. Saya bisa ajarin kamu teori bagaimana caranya bersepeda, tapi saya tidak akan pernah mampu mengajari kamu bagaimana menjaga keseimbangan di atas sepeda kecuali kamu yang mencoba dan melalui. Jatuh bangun. 1 minggu belajar naik sepeda, berdarah-darah, jatuh bangun. Tapi setelah tahu naik sepeda, berapa lama dirasakan manfaatnya? Berapa lama? Sepanjang hidup kita. Padahal cuma 1 minggu belajar, manfaatnya sepanjang hidup kita. Waktu belajar naik sepeda, jatuh bangun, sabar, tekun, fokus. Setelah tahu naik sepeda, semua lorong adalah milik kita. Tidak main-main. Ada di sini yang tahu berenang? Siapa tahu berenang? Tahu berenang Ustaz? Anak pantai bagus. Seingat Ustaz, waktu tahu berenang berusia berapa Ustaz? Seingat Ustaz aja, tebak-tebak aja.
Baru lahir. 8 tahun. Ustaz, apakah langsung nyemplung, langsung pintar berenang? Pasti belajar kan? Belajar. Kira-kira Ustaz, berapa lama antum belajar berenang sampai bisa lah berenang untuk ngampang gitu, minimal ngampang? Yang dibilang 2 tahun Ustaz, karena tersisa anak itu dalam itu. Berapa lama kita? Saya ingat Ustaz, 1 bulan, 2 bulan, atau 3 hari? Sekitar 2 bulan. 2 bulan Ustaz kita belajar berenang. Berapa galon air masuk di paru-paru Ustaz? Sebab yang enak itu yang ajar. Kasih gini tanganmu kasih gini kakimu Kita sudah paksa pas bangun masih di sini juga. Kok tidak bergerak-bergerak? Tapi kita sabar. Kita tenggelam, bangun lagi, belajar berenang. Akhirnya tahu berenang. Belajar berenang cuma 2 bulan. Berapa galon air masuk di paru-paru? Tapi setelah tahu berenang, berapa lama dirasakan manfaatnya? Sampai hari ini. Antum belajar berenang 2 bulan. Setelah tahu berenang, semua samudera adalah milik antum. Iya, Indonesia ini 2/3-nya adalah lautan. Kasihan yang tidak tahu berenang. Kok tidak nikmati laut? Bagaimana Ustaz? Apalagi snorkeling, tidak akan bisa nih. Enaknya tuh lihat karung di bawah, berenang. Makanya nih. Jadi itu, ini puasa mengajarkan kita ini Ustaz. Daya juang untuk itu. Sama juga dengan kita sebagai guru. Jadi guru itu sabar, tekun, sabar di menghadapi anak-anak. Karena ada waktunya apa tadi? Berbuka puasa. Yang menjadi kenikmatan saya sebagai guru adalah pada saat saya mengajar anak nakal, guru menjadi baik. Nikmat sekali. Bahkan terkadang kita keluar ketemu dengan anak-anak, langsung sudah cium tangan kita kaget, siapa ini? Dia bilang saya siswa Tapaskan 20 tahun yang lalu. Iya nak. Dia bilang gara-gara kita itu Pak. Akhirnya saya bisa jadi baik seperti ini. Ya Allah. Langsung ada kenikmatan. Itulah guru. Harus sabar. Kenapa? Di ujung daripada kesabaran kita ada waktunya berbuka puasa. Sama juga dengan kita kelola, kita punya yayasan ini, Al-Fatih ini, Muhammad Al-Fatih, merangkak-rangkak. Di awal-awal dulu saya isi ceramah 2018 ya, sudah lupa ingat itu. Aula itu karena kayak tempat terbuka. Aula ya, tempat terbuka. Ada orang tua, ada guru. Alhamdulillah masih hidup juga almarhum ya, Pak Dokter itu. Alhamdulillah. Ya, antum sebagai guru sebenarnya ujung tombak daripada sekolah itu guru Ustaz. Karena guru yang akan berhadapan langsung dengan siswa. Saya bilang dengan guru-guru saya, Bapak Ibu guru, layani anak-anak kita dengan baik, dengan sabar. Kenapa? Kalau kita layani mereka itu dengan baik, maka pelayanan yang kita berikan, mereka merasa puas akan pelayanan kita. Apalagi kita ini sekolah swasta. Saya bilang begitu, bukan sekolah negeri, sekolah swasta. Kalau kita layani dengan baik siswa, maka dia akan menyampaikan rasa senangnya atas pelayanan kita itu kepada tetangga-tetangganya. Kalau kau mau sekolah di Al-Fatih, kalau kau mau sekolah di Al-Fatih, anak-anak puas, orang tua juga senang. Kenapa senang? Karena anaknya akhlaknya menjadi akhlak yang mulia, rajin sholat, rajin mengaji. Karena yang bikin orang tua pusing kepala itu kasih bangun anaknya pagi-pagi untuk sholat subuh. Ini tapi anak-anak langsung cepat bangun, bahkan dia yang kasih bangun orang tuanya gembira. Di mana semua dia dapatkan pelajaran di Al-Fatih. Akhirnya yang menjadi promosi berjalan kita siapa? Para siswa dan orang tua. Jadi tidak usah ada baliho. Tidak usah ada baliho. Baliho itu cuma pencitraan saja. Yang penting adalah bagaimana orang yang kita layani, customer kita, user kita bisa bahagia dengan pelayanan kita. Dia akan sampaikan kepada orang-orang, mau ke sekolah baru di sana. Akhirnya apa? Akhirnya banyak siswa masuk. Banyak siswa masuk, banyak kelas, banyak jumlah jam, laku sertifikasi kita. Laku sertifikasi kita. Tapi kalau Anda ngajar asal-asalan, yang selalu dicerita itu bagaimana ke dinas, urus sertifikasiku, urus PPD ku, selalu ke dinas, selalu tinggalkan anak-anak dalam kelas. Akhirnya apa? Anak-anak ribut, tidak dilayani dengan baik. Akhirnya dia sampaikan kepada orang tuanya, tidak belajar dari tadi, guru tak pergi ke dinas terus, selalu ikut penataran.
Akhirnya dia bilang orang tua, sekolah apa itu? Nah, orang tua kesal. Apalagi hati-hati di akhir. Ada hukum customer yang mengatakan begini. 1:3 banding 33. Apa artinya? Satu orang kita layani dengan baik, dia akan memberikan rasa apresiasi senangnya hanya kepada 3 orang saja dia kasih tahu. Tapi satu orang kita tidak layani dengan baik, maka dia akan menyampaikan rasa kesalnya itu kepada 33 orang. Ya. Bayangkan kalau anak-anak selalu mulai cepat atau berkelahi di sekolah apa semuanya, pokoknya nakal. Menyesal itu orang tua kasih masuk anaknya di sekolah kita. Ayo, jangan mau. Sekalinya di atas PT-PT ada orang tua bawa map merah. Ini ibu di depan. Dia tanya, ibu mau kemana? Dia bilang mau ke antar anakku pergi mendaftar sekolah. Di mana kita mendaftar? Di sekolah itu. Bu, jangan begitu. Cukup nih anakku korbannya. Kira-kira mau tidak? Ini ibu bawa ini bapak mendaftar. Mau tidak? Tidak akan mau. Kenapa? Cukuplah anakku korbannya. Tapi kalau kita layani dengan baik, itu ibu bawa merah, mau dibawa kemana nanti? Mau bawa ke SMP 5. Ayo ibu, kalau bisa saya sarankan, jangan ke SMP 5. Ke saja, ke Al-Fatih yang ada di Jalan Domba. Kenapa bisa? Itu anakku tamat SMP, hafal sudah 10 juz. Sholatnya mantap, akhlaknya bagus, ilmunya juga hebat. Bahkan anakku sekarang masuk SMA di sekolah favorit. Wih, masa iya bu? Daripada SMP itu kita dapat ilmu tapi kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Promosi berjalan dari dunia. Akhirnya dia bilang dia suka PT-PT kiri. Nah ambil PT-PT lain atau taksi atau Grab untuk pergi ke sekolah. Ini pasti. Dan kalau banyak siswa, kalau antum mengajar dengan baik di sekolah, dengan sabar, tekun, maka insya Allah akan banyak siswa. Banyak siswa, banyak kelas. Banyak kelas, banyak jumlah jam yang kita ajar. Banyak jumlah jam yang kita ajar, banyak cuan yang kita dapat. Ya, bahkan boleh jadi bukan hanya gaji yang kita dapat, karena melimpah-limpah murid masuk, akhirnya bukan hanya gaji kita dapat, tapi kita juga dapat bonus jamaah sekalian. Ada waktunya berbuka puasa. Makanya saya biasa bilang kepada teman-teman kita, teman-teman guru, bahwasanya apa yang kita usahakan itu akan berbalik kepada kita. Wa may yashkur, fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Jadi kalau kita, ini nih, apa hikmah dari poin pertama ini? Rupanya mengajarkan kita tentang dedikasi. Apa itu dedikasi, Ustaz? Dedikasi itu adalah semangat juang ikhwas sekalian. Kenapa ada yang namanya semangat juang ini? Karena kita yakin ada waktunya berbuka puasa. Dan ingat, semangat juang kita ini ditandai dengan apa? Keinginan yang sangat besar dalam diri kita untuk bisa berkontribusi. Jadi dedikasi itu Ustaz intinya adalah kontribusi. Kontribusi, apa itu kontribusi Ustaz? Kemauan, keinginan yang sangat kuat untuk memberikan yang terbaik kepada lembaga kita, memberikan yang terbaik kepada sekolah kita, memberikan yang terbaik kepada job jabatan yang diembankan kepada kita. Itulah dedikasi, semangat untuk berkontribusi. Luar biasa ikhwas sekalian. Jadi saya anggap semua lini itu penting. Mulai dari satpamnya sampai dengan cleaning service-nya harus mempunyai semangat dedikasi, punya kontribusi. Tidak mentang-mentang cleaning service asal-asalan mau kerja deh. Tapi biar kerja tidak kerja sama juga kita tidak ada. Kerja dengan bagus, ya, layani orang dengan baik. Satpamnya di depan, ada satpam Ustaz? Ya, ada satpam ya? Security Pak di depan. Kita itu pencitraan paling pertama Pak. Ya. Bisa datang investor ke kita Pak, diterima laptop di proyek Pak. Bahkan ini 3 lantai jadi 7 lantai. Itu gara-gara cleaning service.
senyum. Assalamualaikum Pak, ada bisa saya bantu? Ya. Ini tidak. Apa dia? Apa kita cari pada sini? Padahal dia kasih begitu, kepala dinas. Pulang orang. Yang mau sekolah di situ deh. Satpamnya saja begitu model, apalagi gurunya. Jadi begitu, Pak. Kita total quality management, total untuk melayani orang. Tunggu sebentar Pak, nanti saya sampaikan dulu. Karena jangan sampai beliau sibuk. Tapi silakan dulu Pak. Ini ada aqua sedikit Pak, silakan. Ada aqua sedikit tuh Pak. Ya, silakan. Ini juga ada koran sedikit. Kita baca-baca. Orang terlayani. Awalnya dia cuma tanya-tanya saja, ujung-ujungnya dia akan promosi dengan tetangganya. Kalau kau mau sekolah kau di Al-Fatih. Baru satpamnya saja, pelayanannya prima sekali. Begitu Ibu sekalian. Antum jadi guru, layani siswa dengan baik. Layani. Makanya saya bisa bilang Ustaz dengan guru-guru saya lebih suka guru bodoh tapi masuk mengajar daripada guru pintar kerjanya hanya ikut pelatihan dan pelatihan saja, tinggalkan kelasnya. Karena kalau ditinggal kelas, apa yang terjadi? Itulah pusat kerawanan. Anak-anak 2 jam ditinggal, kau kuliah dia buka. Awalnya gembira, lama-lama bosan. Apalagi bagus ini karena masih ada 1,5 jam. Nah tunggu bukanya di mana? Model baru kan, suasana baru. Dia kira apa ngomong kata anu, pakai balik-balik bukan. Akhirnya berkelahi kelas ini ikut di sebelah. Ibu, ada orang berkelahi. Keluar anak sebelah, nonton semuanya, dia pukul. Akhirnya satu sekolah ribut hanya gara-gara satu guru yang meninggalkan tugasnya. Ini luas sekali. Jadi laksanakan tugas dengan baik. Ya. Dan bersyukur. Saya kadang bilang Ustaz, ya, pernah saya ngajar di salah satu sekolah negeri. Saya minta kepada kepala sekolah, saya mau ngajar Pak. Dia bilang, iya silakan, karena teman baik, sama-sama kepala sekolah, teman baik. Silakan, dia mata pelajaran apa Pak sekarang? Saya bilang, mata pelajaran matematika. Dia kaget, matematika? Saya bilang, iya Pak. Dia bilang, saya kira mau guru agama. Saya bilang, jadi, tertipu dengan jenggot Pak. Ya, jenggot juga bisa ngajar matematika. Dia bilang, baik bukannya kalau begitu, ngajar Pak. Tapi saya kasih syarat Pak dia. Kasih ke kelas yang paling nakal, paling bodoh, paling tidak mau guru masuk tidak. Ada itu guru, kepala sekolah itu kelas yang mempersyaratkan dia. Dan termasuk harus kelas 3, kelas 2 SMA apa? Kelas 12. Karena saya tidak mau ngajar kelas 1 atau kelas 10. Saya mau ngajar ujungnya supaya nanti ujian nasional anak-anak insya Allah bisa sukses. Apa dia bilang? Data mau pasca. Banyak. Kelas nakal, kelas bodoh, kelas yang paling tidak mau guru masuk tidak. Banyak. Adakah kira-kira kelas begitu? Ada. Dulu waktu antum sekolah, bukan di Al-Fatih kan baik-baik semua. Tapi dulu ada enggak kelas begitu? Ada banyak. Diidentikan oleh guru kelas nakal, ada tidak? Ada. Mana kelas itu? Kenapa guru tidak mau masuk? Karena isinya apa? Namrud, Fir'aun dan bala bernama. Ada tidak? Ada. Saya sering kasih pelatihan pelatihan guru ya. Pelatihan guru saya sering kasihkan. Saya biasa bertanya, Bapak Ibu guru, kalau Pak Askar punya sekolah SMA dan di sana ada jurusan IPA dengan IPS, kira-kira kalau saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk memilih kelas mana atau jurusan apa yang kita mau mengajar, jurusan apa yang kita pilih? Jurusan apa kira-kira? 80% lebih IPA, selebihnya IPS. Saya tanya, kenapa kita pilih IPA Bu? Dia bilang apa? Karena Pak, siswanya pintar-pintar, semangat belajarnya tinggi. Kenapa bukan IPS? Pada dong Pak, nakal-nakal anaknya. Itu tadi, Fir'aun, Namrud dan bala tentaranya yang lain. Saya bilang, Bu, yang bikin nakal itu kelas, bukan itu kelas. Yang bikin nakal itu kelas adalah otaknya ibu. Masa ibu belum masuk mengajar, ibu bilang sudah nakal anak-anak. Berarti yang nakal siapa sebenarnya? Siapa yang nakal? Anak itu tidak nakal, cuma guru-guru tidak mau masuk, akhirnya semakin nakal. Andaikan guru masuk, aman itu kelas. Walaupun guru bodoh,
lihat jangan. Anak-anak bilang, Pak, mau ngajar tuh, tak mau saya jagain. Diam itu anak, diam. Saya masih ngajar, saya bilang dengan ibu itu, nakal anak. Bagaimana tidak nakal? Ulang tahun gurunya, pakai jilbab gurunya, wali kelasnya ulang tahun, dia bawa telur, Pak. Dia berdiri di belakang gurunya di belakang. Sambil mengatakan, sambil memecahkan telur di atas kepala gurunya, sambil mengatakan, selamat ulang tahun. Apa tidak berteriak itu guru? Tapi apa saya bilang dengan kelas-kelas begini? Pak Askar paling senang mengajar di kelas-kelas semacam kalian. Dan saya ngajar matematika, antum tahu? Dua mata pelajaran yang paling dibenci di Indonesia oleh murid-muridnya. Apa kira-kira? Matematika, bahasa Inggris. Bahasa Inggris dengan Matematika. Ini nih guru yang suka didoakan jangan sampai masuk. Ya, sakit lalu. Ya. Dan kalau gurunya tidak masuk, anak-anak bilang apa? Hore! Ketua kelas bilang, kamu dia daripada 2 jam kita tidak belajar, lebih bagus saya panggilkan guru BP deh. Teman di ujung bilang, weh, kau tidak tahu mana kemerdekaan? Nah, ini hebat sekali. Saya ngajar, saya bilang saya senang. Kenapa? Ada 3 kelebihan kalian. Anak-anak mau kuliah dia, kelebihan dia. Ya, setiap hari Senin kita ditembak dengan kepala sekolah kalau upacara hari Senin. Paling jorok, paling nakal, paling apa? Kelebihan dia. Apa kelebihannya? 1. Kalian ini kompaknya tinggi sekali, kerjasamanya tinggi, kebersamaannya luar biasa. Ini yang saya suka. Bagaimana tidak kerjasama? Saya kasih soal matematika, ulangan, dapat 10 semua. Dapat 10. Begitu anak kelas-kelas nakal begini kerjasamanya luar biasa tinggi. Ini nih kalau reuni paling solid. Ya, coba bikin kelas-kelas begini. Sampai sekarang itu biar 20-30 tahun masih mereka bersama-sama. Bandingkan dengan kelas pintar kalau ulangan, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Dan lihat kalau reuni berapa orang dia datang. 1. Anak-anak pas dia kali. Oh begitu ya. Pantas. Yang kedua, kalau tamat dari sekolah, yang paling cepat dapat kerja, kalian ini. Masa pas, saya lama jadi kepala sekolah. Saya sudah rasakanlah siswa-siswiku itu yang seperti otak-otakku semuanya. Itu paling cepat dapat kerja. Bagaimana tidak cepat dapat kerja? Ini kelas pintar, ijazahnya matematika 10, bahasa Inggris 10, fisika 10. Sehingga pada saat lamar kerja, Pak mau lamar kerja, aide cleaning service nih, jangan dipadai, nggak jadi kerja. Masa matematika 10 jadi cleaning service? Masa fisika ranking 1 cleaning service? Nggak jadi. Akhirnya dia keliling kemana-mana, hanya tawarkan nilai ijazahnya. Kamu nak kalau tamat, ku tahu di nilai ijazahmu, nak ku tahu matematika 4, bahasa Inggris 5, ku tahu Cina. Kenapa? Syukurnya lulus. Akhirnya tamat dari sekolah, lamar kerja. Pak, mau gak kerja di perusahaan kak? Aide cleaning service, Pak. Biar mikodok dibawanya cleaning service, yang penting bisa kerja. Apa tahu kupatuani kesian? Matematika dapat 4, bahasa Inggris 5. Apa tahu kupatuani? Akhirnya dia cepat dapat kerja. Cepat kerja, tidak cukup 2 tahun. Manajer cleaning service jamaah sekali. Ini yang biasa datang ke sekolah bawaan, bawa minuman, kue bolu, ya, Paskan. Jadi orang mau Paskan. Saya bilang di sana, ini yang kita bilang dulu Paskan. Jadi tahu, tidak jadi tahu, karena tahu dia jadi tahu. Itu dekat-dekat tempat keluarnya ya Mas. Dekat-dekat di tempat keluarnya sosial antara tahu dengan Paskan. Syukurnya kita jadi tahu. Andai kan tidak, jadi Because kayaknya sama Bapak. Jadi kalau antum dapat kelas-kelas nakal bersyukur Ki. Ada kan ustaz itu selalu ingin di zona nyaman. Selalu mau di zona nyaman. Ya. Wali kelas 1 SD mau lagi ikut saya nanti di kelas 2 di kelas juga yang dulu itu. Selalu mau di zona nyaman. Selalu. Kalau saya lebih suka di kelas yang zona tidak nyaman. Kenapa? Karena 24 jam jalan terus otakku bagaimana caranya memperbaiki anak. Ada
tidak ada otak di kepalanya. Ini anak-anak ini enak dimainin sama kita. Enak diajar anak-anak seperti ini. Jadi sabar. Ada waktunya berbuka. Ini banyak guru macam begini karena banyak kelas, karena banyak jumlah jam. Tapi kalau kinerja antum tidak maksimal, tahun depan berkurang jumlah kelas, berkurang jumlah jam. Sudah berapa jam kita ajar? Nah, setengah mati kita mengajar di sekolah lain. Makanya syukuri, ini pelajaran pertama. Makanya puasa ini memberikan kepada kita nilai kejuangan. Selalu kita bertanya pada diri kita, apa yang saya bisa berikan untuk sekolah ini? Apa yang saya bisa dedikasikan untuk sekolah ini? Apa sumbangsi yang saya bisa lakukan untuk sekolah ini bisa maju dan berkembang? Walaupun saya bukan kepala sekolah, saya hanya guru biasa, saya ingin memberikan yang terbaik dari apa yang diamanahkan kepada saya. Inilah waktunya berbuka puasa. Guru-guru macam begini yang kita inginkan. Ya, gaji itu hanya bonus saja. Yang kita inginkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan anak-anak pintar membaca, anak-anak pintar berhitung, anak-anak pintar dalam kehidupan, disebabkan karena salah satunya kita yang ikut sumbangsi dalam mencerdaskannya, maka sampai dia besar ibadah kepada Allah dapat pahala, kita juga guru akan dapat pahala. Bahkan akan terus mengalir pahala kita, bahkan sampai kepada kita meninggal dunia. Jadi kuatin aja, ya, semangat, ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, nilai yang kedua adalah, nilai yang kedua adalah pelajaran kuat daripada puasa ini. Kita diajarkan tentang kejujuran, yang biasa orang kenal dalam dunia profesional dengan nama apa? Kalau kejujuran apa nama kerennya? Integritas. Makanya tanda tangan fakta integritas. Kalau bicara integritas, ini puasa mengajarkan kita integritas. Bagaimana tidak? Kita menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Haus, lapar, tidak makan, tidak minum. Kita menahan dengan kesabaran. Yakin di ujung kesabaran ada waktunya berbuka puasa. Kenapa kita tidak makan, tidak minum? Saya pernah tanya siswa saya, nah puasa dia kena, puasa pasca, tidak bucok dia kok, tidak pasca, masa kelas 12 bucok, ya, kenapa kau tidak buka cokok-cokok, kan ada kesempatan, tidak ada orang yang lihat kok, kau ambil makanan, ambil minuman, masuk dalam kamar, kunci pintu, kunci jendela, kemudian kau makan dan minum di situ, sampai kenyang, setelah itu kau keluar, pura-pura loyo, lewat mamaku, wih, hebatnya tuh puasa anakku, sampai keluar keringat dinginnya. Apa itu anak bilang dalam hatinya? Apa keringat dingin? Keringat panas ini 2 menit tadi masuk. Tapi kenapa kau tidak mau lakukan itu? Nah, kenapa? Apa dia bilang siswa saya? Karena ada Allah yang melihat. Wih, saya bilang, nah, kalau berhasil puasamu nak 1 bulan penuh, merasa diri diawasi Allah, tidak ada orang yang lihat. Kau tetap konsisten, istiqomah, menahan lapar dan dahaga, maka insya Allah ba'da Ramadan kau akan menjadi orang yang jujur. Setelah selesai Ramadan, sekolah sudah offline, ujian semester, pengawas membagi lembar soal dengan lembar jawaban. Pas mau dikerja, ketua tingkat angkat tangan, Pak Guru bisa usul, silakan nak usul. Yang lain jangan dulu kerja, ada usul daripada ketua kelas. Pak Guru, kalau bisa Pak Guru kami tidak usah diawasi, keluar mati Pak. Keluar mati. Marah guru, kurang ajar kau. Ini sudah SOP-nya, kok harus diawasi Pak Guru. Kami ini satu kelas alumni Madrasah Ramadan, cuma belum keluar sertifikatnya. Jangankan untuk nyontek Pak Guru, untuk makan dan minum saja kami tidak mau lakukan di bulan Ramadan, karena ada Allah yang belikan. Apalagi cuma nyontek Pak Guru. Tidak nih, masuk di akalnya gurunya. Hah? Bagus nak kalau begitu. Jadi tidak usah bisa awasi. Tidak usah Pak Guru, keluar mati. Ada Allah yang mengawasi. Gurunya bilang, baik, saya juga bosan dia mau kamu semuanya. 14 kali pertemuan ini terus muka yang saya lihat. Baru keluar 1 langkah kakinya guru dari kelas. Ribu di belakangnya mas. Anak Indonesia mau.
Jangankan 1 pengawas, 5 pengawas masih sempat menyontek juga. Tidak sempat menyontek pakai tangan, pakai kaki di bawah. Mana puasa kita? Mana? Saya bilang apa? Andaikan puasa ini berhasil, kalau dia seorang pedagang, dia tidak akan pernah mengurangi anak timbangan. Walaupun customernya tidak tahu yang ditipu, tidak berani. Kenapa? Karena ada Allah yang melihat. Kalau berhasil ini puasa, KPK ditutup saja. Kenapa? Para pejabatnya merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia guru, maka dia akan menjadi guru yang berdedikasi, memberikan yang terbaik. Memang tidak ada pengawas. Saya lucu ya, di sekolah-sekolah kita, kecuali Al-Fatihah, ini hebat ini sekolah ini, hebat. Ya. Supaya saya diundang lagi. Di sekolah lain, Pak. Kapan dibersih itu sekolah? Kapan dibersih itu sekolah? Ada pengawas. Ada pengawas. Wih, Pak nih, pengawas bilang, saya mau datang besok itu dengan tim. Wih, langsung di WA grup kepala sekolah, langsung ultimatum. Masih bersih kelas semuanya. Woi, bersih. Dan semua guru wajib masuk besok. Jadi guru acting juga. Yang Pak, ada pengawas muda. Nah, Toto nih, Pak kepala sekolah ada nih? Belum ada. Diam. Anggap saja kita belajar ya. Diam mau saja. Gak pengasih. Coba bayangkan ini. Makanya saya biasa bilang dengan pengawas, Pak, datang di tiap hari, Pak. Supaya apa? Supaya bersih punya sekolah. Karena nanti semangat membersihkan kalau datang pengawas. Mana ketakutan kepada Allah, merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya Pak sekalian. Apakah bukan integritas? Dan ini kita dilatih berapa lama? Apakah 1 hari? Bukan. Berapa lama? 30 hari 1 bulan. Ada teori pembiasaan yang mengatakan kalau kita terbiasa dengan kebaikan selama 21 hari saja, maka kita akan terbiasa dengan kebaikan itu sepanjang hidup kita. Sekarang kita terbiasa berapa hari? 30 hari, 29 hari. Namun sayang, inilah saya biasa bilang, welcome to Indonesia. Inilah agama di Indonesia. Apa? Taat ibadah, tapi taat juga maksiat. Nah, welcome to Indonesia. Nauzubillah. Jadi kejujuran ada. Dan di sini ada nilai-nilai kejuangan untuk menjaga yang namanya integritas. Nilai-nilai kejujuran. Ikhwas sekalian yang sama berbahagia. Suatu ketika saya membahas menyangkut tentang profesionalisme. Apa sih itu profesionalisme? Kita bisa buka textbook, kita bisa buka undang-undang tentang makna profesi profesional. Tapi rupanya di dalam Islam kata profesional itu diistilahkan lain. Diistilahkan dengan kata itqan. Itqan itu sama dengan profesional. Makanya kalau orang hafal Quran namanya apa Ustaz? Hafal Quran dengan fasih. Apa namanya? Mutqin. Betul-betul hafal. Biar bangun ayat 3 kelas sudah baca. Mutqin. Itu namanya itqan. Itqan itu profesional. Profesional itqan itu merupakan gabungan antara 2 unsur yang sangat kuat. Apa itu? Ikhlas dan ihsan. Ikhlas dan ihsan. Ikhlas. Orang profesional itu cuma biasa kita dalam dunia biasa, dalam dunia umum, kalau dibilang profesional, ujung-ujungnya uang. Ingat kok, kita saudara memang, tapi ingat, profesional loh. Kalau orang bilang sudah profesional, mati. Membayar mati itu. Nah, dalam Islam tidak. Dalam Islam, profesional itu adalah ikhlas. Artinya, dia akan memberikan yang terbaik. Karena yang dia tuju adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridho manusia. Dan kalau dibilang ikhlas, ada ilmu di dalamnya, ada ilmu di dalamnya. Jadi dia kerja sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan kemampuannya, dan dia akan berikan yang terbaik. Dia akan berikan yang terbaik sebab semuanya dia hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Adapun mendapatkan pujian, walhamdulillah, tapi yang diinginkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas. Yang kedua, ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau kau beribadah, seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau kau tidak sanggup melihat Allah dan memang tidak mampu melakukan itu, maka yakin Allah pasti akan melihat. Inilah profesional. Makanya orang profesional, biar tidak ada kepala sekolah, dia tetap kerja.
Biar tidak ada pengawas, dia tetap kerja. Biar tidak ada yang lihat dia tetap jujur. Dia tetap melakukan aktivitasnya. Kenapa? Karena yakin ada Allah yang melihat. Inilah yang kita inginkan, guru-guru semacam demikian. Diajarkan lewat ibadah puasa. Sebenarnya ada 22 poin, ya, cuma baru 2 yang disebut. Yang sekarang sudah jam 2 lewat 35. Saya masih lanjut atau bagaimana? Atau langsung tanya jawab? Tanya jawab. Saya tambah satu nilai lagi karena nilai ini juga penting untuk kita. Yang ketiga adalah diajarkan kedisiplin. Ini puasa. Puasa itu ada prosedurnya. Disiplin bangun makan sahur. Disiplin buka puasa, apalagi buka puasa. Disiplin sekali. Jam 4 ada di masjid duduk. Ditanya kenapa kita masih datang? Mau buka puasa. Masih jam 4. Belum ada yang datang. Ya diam. Ya. Disiplin menahan lapar dan dahaga. Disiplin sholat tarawih. Bagaimana tidak disiplin? Itu yang sholat tarawih ya Allah. Saya hampir tiap malam isi ceramah tarawih. Mereka datang jam 7 malam. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian duduk sabar duduk. Sampai dengan jam berapa Pak? Jam setengah 10 malam. Bayangkan, apakah bisa dia lakukan ini di luar bulan suci Ramadan? Tidak bisa. Baru Ustaz ceramah 5 menit kayak begitu pantatnya. Lamanya ceramah, lamanya. Ya, ini dia duduk dari jam 7 sampai jam setengah 10 malam. Luar biasa tahannya. Disiplin. Inilah puasa. Makanya kalau ini puasa kita berhasil, guru-guru kita ini tidak ada yang terlambat datang Pak. Tidak ada yang terlambat datang. Disiplin nih. Kenapa bangunnya jam 4 subuh? Waktu-waktu mustajabah. Di sepertiga malam terakhir dia sholat tahajud, menjelang saatnya untuk apa? Sholat subuh. Maka dia beraktivitas, maka akan menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Disiplin buat RPP, disiplin masuk ke kelas, disiplin kalau kasih tugas anak-anak, kasih kembali juga tugasnya anak-anak. Karena biasa ada guru enak, ayo ulangan apa? Tugas. Tulis nomor 1. Soal esai. Setelah itu tidak pernah dikasih kembali. Ada begitu. Nah, bun. Saya biasa periksa loker Pak, 3 tahun nih, ya. Hasil ulangannya anak-anaknya itu juga belum diperiksa. Jadi saya bilang, angka dari mana ini Bu? Angka dari mana? Dia bilang, pasti pokok. Dan ada juga guru, biar mati nih siswanya, ada nilainya. Mati nih Ustaz. Wali kelas bilang, Pascal, mati nih dia, ada nilainya. Saya cari gurunya, sini dia Bu. Kita tahu ini anak sudah mati. Dia bilang, astagfirullah, meninggal Pascal. Iya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan meninggal Pascal? Saya bilang, ini guru tidak punya hati. Mati nih, ada nilainya dari mana Bu? Adakah guru begitu di Al-Quran? Tidak ada. Di sekolahku ada. Disiplin. Kenapa? Karena anak-anak puas itu. Kalau kita kasih kembali tugasnya, gembira ini. Ya, saya ingatkan guru-guru. Saya suka. Ini guru Ustaz. Ada guru marah-marah. Kenapa sih seterap anak-anak jam 12 siang di tengah matahari? Disuruh hormat ke matahari. Saya keluar lihat, ya Allah. Nah apa siswa? Tapi saya tidak bisa marahin guru dia dapat siswa. Tidak mau saya marahin. Setelah selesai, pulang saya panggil ke ruangan saya. Saya bilang, Bu, ada tadi kuliah kita kasih. Iya Pastor, kurang ajar anak-anak, kurang ajar. Marah saya Pastor, makanya saya seperti ini semuanya. Saya bilang, kenapa bisa Bu? Sabar. Dia bilang begini Pastor, masa saya kasih tugas, tidak ada yang kerja. Apa saya tidak sakit hati Pastor? Bu kasih berdiri. Dia bilang, Bu, saya bilang, mestinya yang dihukum Bu, bukan itu siswa, kita Bu. Dia bilang, kenapa saya Pastor? Kita tidak ingat dong. Kenapa kita harus bertanya pada diri kita, kenapa sampai anak-anak begitu modelnya? Kenapa? Itu mungkin disebabkan karena, tapi nanti saya akan urut lagi ke belakang. Disebabkan karena waktu baru masuk, itu anak-anak kalau baru masuk kelas baru, bagaimanapun nakalnya itu kelas, pasti diam. Karena kelas baru,
Tahu ngajar baru, diam semuanya. Masuk guru baru. Diam anak-anak itu. Bagaimana nakalnya di kelas? Diam. Sambil mengamat-amati gurunya. Bisa ke dia ini atau tidak? Nah, ibu kasih tugas. Ini tugas saya. Kalau kau tidak kerja, saya akan hukum kamu. Karena tugas pertama, anak-anak paksa kerja. Pulang ke rumah, kerjakan. Itu bisa kasih sekolah kalau supaya kau pintar. Kenapa kau tanya mama? Bapak kerjakan. Tanya ke mamamu. Mama tidak bisa juga. Saya juga sibuk. Nenek kerjakan. Tetangga satu kampung kerjakan. Besoknya. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran. Bu, periksa tugas ke kemarin. Jangan dulu, sebentar nih. Saya akan periksa. Cuma RPP ini harus diselesaikan. Saya ngajar dulu nanti, ngajar dulu. Dilupa periksa. Pekan depan saya kasih tugas ya. Kalau tidak selesai, saya hukum. Anak-anak fotokopi, jangan fotokopi. Kau masih ingat pekan lalu, ya? Dikerja dan kawan-kawan. Cukuplah itu jadi pengalaman berharga untuk kita. Semuanya tidak kerja. Besoknya tidak ada yang kerja. Jadi siapa yang salah sekarang? Berani kasih tugas, berani periksa tugasnya anak-anak. Berani periksa tugasnya anak-anak, berani bagi kembali kepada anak-anak. Itu akan menjadi kebanggaan untuk mereka. Disiplin. Saya yakin kalau begini yang kita lakukan, maju Al-Fatih pasti. Apalagi ganteng-ganteng macam begini. Cuma saya ada yang masih belum menikah. Silahkan selamat berpuasa. Saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adalah Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.